Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Tambunan, NIM-nya 103122400005. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan insya Allah akan mencoba untuk menjelaskan soal dari tugas kalkulus subcelo 3 ya. Ya, kita mulai dari soal nomor satu. Jadi di sini kita disuguhkan gambar grafik ya. Kita baca dulu soalnya. Berdasarkan grafik fx di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? A. X sama dengan min 1. Nah, kita lihat langsung nih. X sama dengan min 1. Nah, kita lihat limit dari kiri ada di sini, sedangkan limit dari kanan ada di sini. Nah, nggak ketemu tuh. Terjadi patahan pada grafik. Jadi kita bisa jawab bahwasannya X sama dengan min 1 tidak kontinu. Karena tidak kontinu, F sama dengan min 1 juga tidak terdiferensial. Ya, lanjut nomor B, yang nomor 1B, X sama dengan 0. 0 ada di sini. Kita lihat nih, limit dari kiri ketemu di titik ini. Dan limit dari kanan juga ketemu di titik yang sama. Nah, ketemu nih, berarti continue. Tapi kita lihat lagi, apakah dia diferensial, terdiferensial. Nah, pas kita lihat, gradien dari sini ke sini, dari kiri atas ke bawah, kiri ke kanan, ketika Y sama dengan 1, X-nya juga ada di min 1. Nah, namun ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya juga 0. Nah, ini menunjukkan bahwasannya dia kemiringannya min 1 ya. Nah, terus dari yang kanan, 0, ketika X sama dengan 0, dan Y-nya 0, terus dia nambah nih, maju ke sini. X sama dengan 1. Nah, pas X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kemiringannya bertambah 1 ya, jadi gradiennya positif 1. Karena dia nambahnya ke atas. Nah, ini berarti kan gradien kiri sama kanannya beda. Jadi, walaupun X sama dengan 0 punya kontinu, tapi dia tidak terdiferensial. Lanjut ke yang C, X sama dengan 1,5. 1,5 kira-kira ada di sini. Sebentar. Ya, 1,5 kira-kira di pertengahan ini. Nah, kita lihat nih grafiknya mulus. Nah, berarti dia uh, ketemu dari limit kanan dan kirinya ketemu di satu titik, dan dia memiliki gradien yang sama antara kiri dan kanannya. Jadi kita bisa jawab bahwasanya X sama dengan 1,5, kontinu dan terdiferensial. Kita lanjut yang D, X sama dengan 2, X sama dengan 2 ada di sini. Nah, kita lihat lagi nih, terjadi patahan di sini. Jadi dari kirinya limitnya ada di sini, sedangkan dari kanan ada di sini. Nggak ketemu, terjadi patahan. Dan karena X sama dengan 2 tidak kontinu, maka tidak terdiferensial. Ya. Lanjut ke nomor 2. Diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Tentukanlah turunan fungsi fx. Oke, kita lihat jawaban saya aja ya. Nah, ya, di soalnya kan fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Nah, jadi seperti biasa cara cari turunan itu eh, 3, pangkat 3, pangkatnya maju ke depan, dikalikan dengan angka di depan variabelnya, 3, lalu min 1. Nah, jadi 3 dikurangi min 1, dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi pangkatnya berwarna 1 ya. 3x pangkat 2. Sama halnya dengan berikutnya, 3x diturunkan menjadi 3. Jadi turunan pertama dari fungsi tersebut adalah ini, 3x kuadrat min 3. Terus selanjutnya nomor yang 2B. Kita disuruh mencari kemiringan garis singgung di titik 1,0. Nah, kemiringan garis singgung di X sama dengan 1, kita langsung substitusikan saja ke fungsi yang sudah diturunkan di turunan pertama tadi. F aksen X kan sama dengan 3x kuadrat min 3. Nah, kita substitusikan saja satunya. F aksen 1 sama dengan 3 dikali 1 min 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Dan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Yang C ya.
persamaan garis singgung di titik 1,0. Nah, kita mencari persamaan garis singgung nih. Rumusnya itu kan Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Nah, ini langsung aja kita substitusikan saja seperti yang di soal titik 1,0. Ya, Y dikurangin Y0-nya adalah 0 dari sini. Nah, sama dengan M. M itu udah kita dapatkan saat mengerjakan soal sebelumnya ya. Nah, di sini kita langsung masukkan aja ke M. M dikali X min X0. X0-nya adalah 1. Jadi X min 1. Lalu ini sudah dikali silang, maka kita dapati jawabannya adalah Y sama dengan 0. Lanjut ke nomor yang D. Persamaan garis normal di titik 1,0. Nah, kita mencari persamaan garis normal. Rumusnya mirip-mirip sama persamaan garis singgung, bedanya ada di M-nya. Jadi, rumus umumnya kan Y min 0 sama dengan min 1 per M dikali X min 1, salah. Y min 0 sama dengan min 1 per M dikali X min X0. Langsung saja kita substitusikan lagi seperti tadi. Y0-nya adalah 0, lalu sama dengan min 1 per M. M-nya sudah kita dapatkan tadi adalah 0, lalu dikali X min X0. X0-nya adalah 1, langsung kita masukkan saja ke sini, min dikurangi 1. Nah, sebetulnya min 1 per 0 ini tidak terdefinisi ya. Namun kita bisa utak-atik. Nanti 0 ini dipindahin ke sini, jadi dikalikan. Y min 0 dikali 0 sama dengan min 1 dikali X min 1. Y min 0 dikali 0 adalah 0. Lalu, min 1 dikali X adalah min X. Min 1 kali min 1 sama dengan positif 1. Lalu, ini dipindahin ke depan, jadi X positif ya. X sama dengan 1. Itu adalah persamaan garis normal di titik 1,0-nya. Lanjut ke nomor berikutnya. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan F, X sama dengan 1 per 3, X pangkat 3, min 1 per 2, X pangkat 2, min 2, X plus 1. Oke. Pertanyaan pertama adalah kapan benda tersebut bergerak naik? Nah, jadi caranya, lihat ini pada lintasan F, X sama dengan ini, kita turunkan aja. Turunan pertama, benda tersebut kan akan bergerak naik jika turunan dari fungsi tersebut lebih dari 0 atau positif. Nah, kita turunkan dulu. Ya, caranya seperti tadi ya. Dan kita dapatkan jawabannya adalah X pangkat 2 min X min 2. Gimana dapatnya? Ya, seperti biasa. Ini pangkatnya dikalikan dengan angka di depan variabel, lalu pangkatnya berkurang 1. Ini juga dikalikan dengan angka di depan variabel, 2-nya dikurangin 1. Ini X-nya aslinya ada pangkat 1, kalikan saja, lalu 1 min 1 jadi 0, X-nya hilang. Jadi, jawabannya adalah X kuadrat min X min 2. Itu untuk turunannya, turunan pertama. Nah, rumusnya adalah turunan pertama dari fungsi tersebut harus lebih besar dari 0. Kalau itu mau bergerak naik bendanya. Kita langsung masukkan aja ke sini. X pangkat 2 min X min 2 lebih besar dari 0. Nah, terus kita faktorkan. X min 2 dikali X plus 1. Dan kita dapatkan pembuat nolnya adalah, maksudnya lebih besar dari nolnya adalah X sama dengan 2, dan X sama dengan min 1. Kita bikin grafik garisnya nih. Set. Udah. Terus kita uji titiknya masing-masing. Kita yang cari ya, misalnya dari 2 dulu. Kita cari yang nilainya lebih besar dari 2. Misalnya kita ambil 3, kita substitusikan saja ke sini. Fungsi yang ini, misalnya 3 ya. 3 kali 3, 9. 9 dikurangin 3, 6. Lalu dikurangin 2, 4. Dan 4 itu masih positif ya. Ini ketika 3. Lalu, antara min 1 dan 2, kita misalnya taruh angka 1. 1 kan ada di antara min 1 dan 2 ya. Jadi kita ambil 1 aja misalnya, disubstitusikan lagi ke sini. 1 kuadrat itu 1, dikurangin 1 adalah 0, min 2. Nah, dia negatif, karena ya, kita masukin angka 1 di fungsi ini. 1 negatif.
Lalu kita uji titik bagian sini nih, kalau lebih kecil dari min 1. Kita misalnya ambil angka min 2, kita langsung substitusikan saja. Min 2 kuadrat adalah, min 2 kali min 2 adalah 4. Karena negatif ketemu negatif adalah positif ya. Dikurangin min 2. Min negatif ketemu negatif lagi, jadi plus 2 ya. Tadi 4 tambah 2, 6. Dikurangin 2, jadi 4. Nah, dia positif lagi. Jadi kita ketahuin hasilnya di sini adalah positif, negatif, positif. Nah, yang dipengen tadi kan bergerak naik. Dan yang dicari adalah yang positif. Jadi, benda tersebut bergerak naik pada interval minus hingga sampai min 1 bagian sini ya. Yang positifnya ambilnya. Digabung dengan 2 sampai 4 hingga. Itu ketika kita ingin mencari kapan dia bergerak naik. Lalu soal berikutnya, kapan benda tersebut bergerak turun? Nah, bergerak turun ada interval. Nah, kita lihat aja di sini yang negatif. Kalau turun kan berarti dia eh, fungsinya lebih kecil dari 0 atau negatif kan. Nah, sudah dapat. Jadi jawabannya dari sini sampai sini. Jadi benda tersebut bergerak turun pada interval min 1 sampai 2. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Nah, rumus cekung itu kan eh, turunan kedua ya dari suatu fungsinya. Nah, kita cari turunan keduanya dulu. Kalau turunan pertama kan tadi sudah ketemu ya, x kuadrat min x min 2. Nah, turunan keduanya diturunin lagi berarti. Jadi, seperti tadi, ini turunin ke depan, dikali ke depan, terus ini min 1. Yang nanti hasilnya adalah 2x min 1. Itu adalah turunan kedua. Nah, setelah itu gimana? Kita kan mau cari cekung ke atas. Nah, kalau cari ke cekung ke atas, berarti dia harus positif, lebih besar dari 0. Kita tulis saja 2x min 1, itu adalah turunan keduanya, lebih besar dari 0. Terus kita pindah-pindah, dan hasilnya adalah x lebih besar dari setengah. Terus soal berikutnya, kita disuruh cari kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah. Nah, kalau cekung tadi kita sudah ketemu ya, turunan kedua dari fungsinya. Nah, turunan ke bawah, berarti cari yang negatif, lebih kecil dari 0. Langsung saja kita tulis 2x min 1 lebih kecil dari 0. Dan ini tinggal diputar-putar, dan hasilnya adalah x lebih kecil dari setengah. Ya, soal berikutnya, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Kita lihat, kita cari dulu titik nolnya. Kita pakai tadi turunan pertama disama dengan min sama 0. Kan turunan pertamanya tadi adalah x kuadrat min x min 2. Kita tulis sini x kuadrat min x min 2 sama dengan 0, lalu difaktorkan. Jadinya x min 2 dikalikan x plus 1. Dan kita dapati membuat nolnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Setelah itu bagaimana? Tinggal kita substitusikan aja dua angka ini ke fungsi yang awal sebelum diturunkan. F min 1 sama dengan, ya seperti di soal tadi, yang ini fungsi awalnya. 1/3 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi 1/2 min 1 pangkat 2 min 2 kali min 1 plus 1. Terus sudah dikalikan, jadi hasilnya segini. Min 1/3 min setengah plus 2 plus 1. Setelah itu gimana? Kita samakan penyebut. Dan kita dapatnya hasilnya segini. Setelah saya hitung, hasilnya segini. 13/6. Nah, kita simpan dulu tuh. Lanjut, kita substitusikan juga yang X sama dengan 2 ke fungsi awal tadi. F2 sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat 3 min 1/2 dikali 2 kuadrat min 2 kali 2 plus 1. Ini sudah, tinggal dihitung, samakan penyebut, dan setelah saya hitung, hasilnya adalah min 7/3. Nah, di antara kedua ini, mana yang lebih kecil?
Tentu saja yang ini karena dia min dan ini positif. Jadi bisa kita katakan bahwa bahwa titik minimumnya adalah 2, min 7 per 3 dan titik maksimumnya adalah min 1,13 per 6. Yang F, soal terakhir tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Nah, titik di mana benda tersebut akan berbelok. Nah, kita tentukan dulu titik beloknya. Caranya gimana? Kita sama dengankan turunan kedua dari fungsi tersebut sama dengan 0. Langsung saja kita tulis 2x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1/2. Lalu kita verifikasi nih, titik beloknya apakah sudah benar atau belum. Nah, jadi cara kita tahunya benar atau enggak, X ketika lebih kecil dari titik beloknya, dia harusnya ya, cekungnya ke bawah. Tapi kalau dia lebih besar dari titik belok, dia cekungnya ke atas. Kalau coba kita lihat dulu ya. X lebih kecil dari setengah. Misalnya yang lebih kecil dari setengah adalah 0. F eh, aksen 0 sama dengan 2 dikali 0 min 1. Berapa hasilnya min 1? Nah, negatif nih, pas. Berarti dia emang cekung ke bawah. Ini udah benar. X lebih besar dari setengah, misalnya 1. Setelah 1 disubstitusikan ke turunan 2 dari fungsi tersebut, jadinya 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. Ini positif. Dan benar dia cekung ke atas. Nah, terus menentukan nilai Y titik beloknya. Nah, kita tinggal masukkan titik beloknya kan adalah setengah ya. Kita masukkan saja ke sini, ke fungsi awal tadi. Jadi, 1/3 dikali setengah pangkat 3, min 1/2 dikali setengah kuadrat, min 2 kali setengah, plus 1. Nah, ini udah dipangkatkan 3, juga sudah dipangkatkan 2. Ini udah dikali, coret hasilnya adalah 1, plus 1. Ini sudah dikali hasil dari ini, dan ini dikali hasilnya adalah ini. Terus gimana? Oh, ini 0 sama dengan 0. Min 1 plus 1 adalah 0. Kita samakan penyebutnya agar bisa dikurangin. Samakan penyebutnya menjadi 24, jadi 1 min 3, dan saya dapatkan jawabannya ini. Min 2/24. Habis itu masih bisa disederhanakan. Jadi jawabannya min 1/12. Jadi, titik belok terjadi di setengah, min 1/12. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya masih belajar, dan tolong beri saya kritik dan saran agar saya bisa mengevaluasi diri saya lebih baik lagi, agar lebih baik lagi. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.